Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusarifuddin. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Dengan adanya video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas besar 1 yang diberikan oleh dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu Ibu Rahmadina MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran, nama-nama Al-Quran, cara Allah menurunkan Al-Quran, dan yang terakhir fungsi-fungsi Al-Quran. Baik, yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran sendiri itu dibedakan menjadi dua. Pengertian Al-Quran secara bahasa dan pengertian Al-Quran secara istilah. Ada beberapa kelompok yang mendefinisikan Al-Quran secara bahasa. Yang pertama, menurut Al-Lihani. Pendapat pertama ini mengatakan bahwa Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, berupa masdar yang berarti bacaan. Keterangan ini bersumber dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti sebagaimana berikut. Ada sebagian kelompok berkata diantaranya adalah Al-Lihani yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah masdar dari qara'a, sebagaimana dalam kata rujhan dan gufron. Penamaan Al-Quran adalah kitab yang dibaca termasuk dalam bab penamaan maf'ul dengan masdar. Yang kedua, menurut Al-Zajjaj dan Abu Ubaidah, masih dalam kitab yang sama, pendapat kedua Imam As-Suyuti menisbatkan pendapat golongan kedua pada As-Zajjaj dan Abu Ubaidah. Kata Al-Quran berasal dari kata Al-Qur'u yang bermakna mengumpulkan. Pendapat ini beranggapan bahwa Al-Quran mengumpulkan surat-surat dan ayat-ayat. Az-Zajjaj berkata, Al-Quran adalah kata sifat yang berbadan fa'lanu yang merupakan mustaq dari kata Al-Qur'u yang berarti mengumpulkan. Sebagaimana dalam kata aku mengumpulkan air dalam bak. Abu Ubaid berkata, dinamakan Al-Quran karena ia mengumpulkan surat-surat dan menggabungkannya. Ar-Raghib dan As-Sifani berkata, dinamakan Al-Quran karena dia mengumpulkan inti dari kitab-kitab Allah yang ada sebelumnya. Yang ketiga menurut Al-Ash'ari. Kelompok yang ketiga ini berpendapat bahwa Al-Quran berasal dari kata Qorina asya'u bisyai, yang berarti menggabungkan satu dengan yang lainnya. Pendapat ini beralasan karena kitab suci ini menggabungkan surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-hurufnya. Al-Quran mustaq dari kata korona, sesuatu yang lainnya. Maksudnya adalah ketika saya mengumpulkan kepada salah satu dari keduanya kepada orang lain. Dinamakan demikian karena Al-Quran mengumpulkan surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf di dalamnya. Kemudian, pengertian Al-Quran secara istilah. Menurut Syed Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani, secara istilah atau urf, dalam kitab Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran, Syed Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berpendapat memberikan mujizat dengan surat di dalamnya. Yang kedua, menurut Syekh Jurjani, menurut Syekh Asyarif Abi Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Ali Al-Husaini Al-Jurjani Al-Hanafi dalam kitabnya At-Tarifat mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Sesuatu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang ditulis dalam beberapa mushaf yang dinukil dengan nukilan secara mutawatir. Yang ketiga, menurut usul fikih. Menurut ulama usul fikih, dalam hal ini adalah Syekh Wabah Az-Zuhaili dalam Al-Wajiz fi Usul Al-Fikih mendefinisikan
Al-Quran sebagai berikut. Kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan lisannya orang Arab atau bahasa Arab untuk memberikan mukjizat paling sedikitnya satu surat saja yang ditulis di beberapa mushaf, dinukil secara mutawatir, yang dianggap beribadah dengan membacanya, dibuka dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Kemudian yang kedua, sejarah turunnya Al-Quran. Setelah kita mengetahui pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah, alangkah baiknya kita juga mengetahui sejarah turunnya Al-Quran. Dalam Alkitab Al-Ma'bahij fi Ulumil Al-Quran, Syekh Mana Al-Qatan mengutip 3 ayat yang setidaknya menyinggung pembahasan turunnya Al-Quran. 3 ayat itu adalah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Quran Surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mungdirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Quran Surat Ad-Duhan ayat 3. Syahrul Ramadana alladzi anzilu fihi Quran. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ketiga ayat itu tidaklah bertentangan karena malam yang diberkahi adalah malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan. Tetapi zahir ayat-ayat itu bertentangan dengan kejadian nyata dalam kehidupan Rasulullah SAW. Al-Quran turun kepadanya selama 23 tahun. Dalam hal ini, para ulama mempunyai 2 mazhab kelompok. Kelompok pertama yakni pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama lainnya. Maksud turunnya ketiga ayat itu adalah turunnya ayat Al-Quran sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia agar para malaikat mengetahui kebesarannya. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian hingga ia wafat. Ibnu Abbas mengatakan, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus. Lalu, Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Mazhab kedua yaitu yang diriwayatkan oleh Asy-Syabi bahwa maksud dari turunnya Al-Quran dalam 3 ayat itu adalah permulaan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Permulaan turunnya Al-Quran itu mulai pada malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan yang merupakan malam yang Allah berkahi. Kemudian turunnya ayat itu berlanjut secara bertahap sesuai dengan kejadian dan peristiwa-peristiwa selama kurang lebih 23 tahun. Dengan demikian, maka pendapat yang kuat adalah Al-Quranul Karim itu turun melalui proses 2 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah di langit dunia. Dan yang kedua, Al-Quran turun dari langit dunia ke bumi secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu nama-nama Al-Quran. Disebutkan dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran karya Jalaluddin Al-Suyuti Abu Al-Ma'ali
Muzaizi bin al-Malik atau yang lebih dikenal dengan nama Syaizalah menjelaskan bahwasannya Al-Quran memiliki 55 nama dengan berbagai alasan pemilihan nama tersebut. Jika diuraikan, maka nama-nama Al-Quran tersebut adalah: yang pertama Alkitab. Nama Al-Quran yang pertama itu Alkitab karena di dalamnya terkumpul dan terhimpun berbagai ilmu pengetahuan, kisah-kisah terdahulu, dan akhbar. Hal ini dikarenakan makna bahasa dari kitab adalah menghimpun, al-jam'u, sebagaimana dalam Quran Surat Ad-Duhan ayat 2, wal kitabil mubin, demi kitab Al-Quran yang jelas. Yang kedua, mubin. Penamaan Al-Quran dengan nama Al-Mubin dikarenakan fungsi Al-Quran yang memperjelas yang hak dan yang batil, sebagaimana telah disebutkan dalam kutipan ayat Al-Quran pada sebelumnya. Yang ketiga, Quran. Dinamakan dengan Al-Quran karena Quran merupakan bacaan yang di dalamnya terkumpul hal-hal yang berkaitan dengan kisah, perintah, larangan, ayat, surat, dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17, Inna ngalaina jam'ahu wa Quran. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya. Yang keempat, Al-Quran Karim. Diberi nama Al-Karim karena terdapat sifat kemuliaan yang terkandung di dalamnya, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 77, Innahu laqur'anun karim. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Yang kelima, Kalam. Dinamakan dengan Al-Qalam karena Al-Quran dapat mempengaruhi akal orang yang mendengarkan untayan ayat-ayatnya, sebagaimana dalam Quran Surat At-Taubah ayat 6, hatta yasma'a kalam Allah, agar dia dapat mendengar firman Allah. Yang keenam, Nur. Al-Quran dinamakan dengan Al-Nur karena dengan cahaya tersebut umat manusia mampu mengetahui hal-hal yang rumit dan perkara halal dan haram, sebagaimana dalam Quran Surat An-Nisa ayat 174. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikum nurum mubin. Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Yang ketujuh, Huda. Dinamakan dengan nama Al-Huda karena di dalam Al-Quran terdapat petunjuk-petunjuk yang menuntun umat manusia ke jalan yang benar, sebagaimana Quran Surat Yunus ayat 57, wa hudal wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Yang kedelapan, Rahmah. Al-Quran dikenal dengan nama Ar-Rahmah karena Al-Quran merupakan rahmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada umat Islam, sebagaimana telah disebutkan dalam kutipan ayat pada Al-Quran sebelumnya. Yang kesembilan, Al-Furqan. Al-Quran memiliki nama Al-Furqan dikarenakan Al-Quran mampu membedakan antara hak dan batil, sebagaimana didefinisikan oleh Mujahid, sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazalal furqana ala ngabdihi liyakuna lil ngalamina nadir.
Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran, kepada hambanya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Yang ke-10, Syifa. Nama Al-Quran berikutnya adalah Asyifa karena Al-Quran dapat dijadikan sebagai obat untuk mengobati penyakit hati berupa kekufuran, kebodohan, dan dengki. Serta juga dapat digunakan untuk mengobati penyakit fisik. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar. Demikian 10 dari 55 ayat nama Al-Quran yang dicatat oleh As-Suyuti. Yang ketiga yaitu cara Allah menurunkan Al-Quran. Ramadan merupakan bulan yang mulia. Di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Syariat yang terkandung dalam kitabullah ini berlaku bagi seluruh manusia hingga hari akhir. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran daripada berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, maka aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku, dan keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan Allah atas makhluknya. Allah Ta'ala menetapkan malam turunnya Al-Quran sebagai Lailatul Qadar. Nilai malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Karena itu Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam agar lebih meraih kemuliaan Lailatul Qadar yang terjadi pada Ramadan, khususnya 10 hari malam terakhir. Menurut alim ulama, Al-Quran tidak hanya diturunkan pada Lailatul Qadar. Turunnya kitab suci ini melalui 3 fase berturut-turut. Ada yang sekaligus menurunkan Al-Quran, ada pula tahapan yang di dalamnya kitabullah turun secara berangsur-angsur. Yang pertama, Lauh Mahfuz. Pada dasarnya, Al-Quran diturunkan dalam 3 fase. Pada fase pertama, Allah menurunkan Al-Quran ke Lauh Mahfuz. Kitab suci ini diturunkan ke sana secara keseluruhan. Dalilnya adalah surat Al-Buruj ayat 21-22. Artinya, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Imam Al-Hafiz Badruddin Al-Aini mengatakan, Lauh Mahfuz di sisi Allah Ta'ala. Penyebutan itu tak berarti dalam perspektif tempat, melainkan isyarat kesempurnaan keberadaannya dibanding makhluk-makhluk lainnya. Jumhur ulama biasa mengartikan Lauh Mahfuz sebagai kitab atau peranti keras raksasa yang menyimpan seluruh data atau cetak biru mengenai segala peristiwa yang terjadi sejak zaman azali hingga kiamat. Makhluk itu sering disinonimkan dengan Alkitab. Quran surat Al-Ra'd ayat 32, Kitab Maknun, Quran surat Al-Waqiah ayat 77, dan Kitab Al-Mubin, Quran surat Al-An'am ayat 59. Yang kedua, Baitul Izzah.
Fase ini merupakan kelanjutan dari sebelumnya. Setelah di Lauh Mahfuz, Al-Quran secara utuh diturunkan ke Baitul Izzah, yakni langit dunia, Sama'ud dunia. Ini terjadi pada bulan suci. Ulama-ulama mengatakan momen turunnya Al-Quran itu berlangsung pada malam Jumat tanggal 17 Ramadan. Saat itu disebut pula sebagai Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran. Lihat, misalnya surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Lailatul Qadar yang dicari pada Ramadan berbeda-beda. Berdasarkan beberapa riwayat, satu hadis menyatakan, maka carilah oleh kalian pada malam 10 terakhir Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, apabila tiba Lailatul Qadar, Jibril turun ke dunia bersama kumpulan para malaikat dan akan berdoa bagi orang yang berdiri sholat malam dan duduk mengingat Allah. Yang ketiga, sampai pada Nabi. Akhirnya tibalah di fase terakhir. Pada tahap ini, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Turunnya kitabullah ini terjadi secara berangsur-angsur, yakni dalam kurun waktu sekitar 23 tahun. Nabi Muhammad SAW bersabda, Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan. Taurat diturunkan pada hari ke-6 Ramadan. Injil diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Zabur diturunkan pada tanggal 18 Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Dengan demikian, bulan ini tidak hanya istimewa bagi umat Rasulullah SAW, tetapi juga kaum beriman dari masa-masa sebelumnya. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang baik di bulan suci, apalagi sekarang bulan suci Ramadan. Tingkatkan interaksi dengan Al-Quran sehingga kelak setiap bacaan akan menjadi saksi yang meringankan kita di hari kiamat. Fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai petunjuk jalan yang lurus. Hidup bahagia menurut Islam adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus menuju apa yang orang-orang ajarkan agar memiliki karakter mulia dan berlatih dengan baik. Banyak orang yang terkadang bingung harus berbuat apa lagi di dunia ini, dan cukup banyak yang kemudian salah jalan. Misalnya, orang-orang melakukan tindak kriminal atau menggunakan narkoba. Al-Quran memberikan instruksi agar umat manusia dapat terus berjalan di jalan yang lurus. Al-Quran menjelaskan apa yang salah dan apa yang benar, serta peringatan untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Jika nabi lain memiliki mukjizat yang terlihat jelas, seperti kemampuan berbicara dengan binatang, menyembuhkan orang sakit, dan lain-lain, maka Nabi Muhammad mendapat mukjizat yang sedikit lebih berbeda, yaitu Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam tersebut. Al-Quran adalah sumber dari semua sumber hukum dan pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya.
Meskipun Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis, Allah menyimpan Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Yang ketiga, menjelaskan kepribadian manusia dan apa yang membuatnya beda dari makhluk lain. Al-Quran menyebutkan bahwa orang dengan kualitas yang berbeda adalah baik dan buruk. Selain itu, manusia memiliki kecerdasan yang membedakan mereka dari hewan atau makhluk lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia pemimpin di dunia ini. Sebagai pemimpin, manusia harus bisa memiliki akhlak yang baik daripada berperilaku seperti binatang. Manfaat membaca dan mengamalkan Al-Quran akan menjadikan kita orang yang bertakwa dan berakhlak mulia, serta bagaimana kita bisa memperkuat keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tambahan dari kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Umat Islam percaya akan adanya kitab-kitab Tuhan yang turun sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Alkitab, dan Zabur. Tetapi tetap Al-Quran yang harus dipelajari karena itu adalah kehalusan dan akan digunakan sampai akhir zaman. Berbeda dengan Al-Quran, kitab-kitab Allah sebelumnya hanya ditujukan kepada orang-orang saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga keaslian Al-Quran melalui orang-orang yang menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Yang kelima, jelaskan kepribadian manusia. Al-Quran diturunkan saat Nabi Muhammad SAW saat masih hidup. Kata yang turun akan mengacu kepada peristiwa pada saat itu, misalnya perselisihan suatu umat atau cerita tentang orang-orang sebelumnya yang mendapat peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan cerita orang-orang sebelumnya, kita bisa belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang mereka buat, seperti rakus dan melakukan hal buruk kepada orang lain. Ini juga bisa terkait dengan kebiasaan buruk orang-orang sebelumnya yang perlu dihindari di masa sekarang. Yang keenam, Al-Quran dapat memantapkan iman Islam. Manfaat membaca Al-Quran setiap hari dan memahami maknanya dapat membuat kita lebih mantap dalam menegakkan ajaran Islam. Sebagai Muslim, terkadang kita merasa bahwa keimanan kita menurun karena aktivitas duniawi. Namun, jika kita membaca Al-Quran secara teratur dan berusaha mempelajari isi Al-Quran, kita bisa memperkuat keimanan kita. Isi Al-Quran semakin meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama yang harus kita pegang teguh. Jadi, pelajarilah Al-Quran jika Anda ingin memperkuat keyakinan Islam, atau jika Anda tiba-tiba memiliki keraguan di hati Anda. Yang ketujuh, tuntunan dan hukum untuk menjalani kehidupan. Al-Quran mengandung banyak hal dalam hidup, termasuk petunjuk dan hukum. Orang bisa membuat undang-undang sendiri untuk suatu negara atau daerah, tapi hukum Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya lebih sempurna jika bisa dijadikan landasan. Bimbingan dalam Al-Quran ditujukan bagi umat Islam untuk menjalani kehidupannya. Al-Quran mengatur berurusan dengan orang lain, perdagangan, warisan, zakat, dan masih banyak hal yang lainnya. Umat Islam yang bisa belajar dan mengamalkan Al-Quran dengan baik akan menjalani kehidupan dengan baik. Yang kedua,
Fungsi Al-Quran dalam agama Islam. Fungsi Al-Quran dalam kehidupan diungkapkan melalui nama-nama dalam Al-Quran itu sendiri. Nama lain Al-Quran menunjukkan bahwa fungsinya sendiri adalah Al-Huda. Pertama, Al-Huda, petunjuk. Di dalam Al-Quran ada 3 kedudukan Al-Quran yang dijadikan sebagai pedoman. Al-Quran adalah pedoman bagi orang-orang pada umumnya, pedoman bagi mereka yang ketuhanan, dan pedoman bagi mereka yang beriman. Jadi, Al-Quran bukan hanya menjadi pedoman bagi umat Islam, tetapi bagi masyarakat pada umumnya. Ada kandungan Al-Quran yang universal dari segi sains dan bisa menjadi pedoman bagi semua orang, tidak hanya mereka yang beriman dan bertakwa. Kepemimpinan bagi seorang mukmin berarti seseorang yang memiliki keyakinan Islam padanya, yaitu yang mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan Allah adalah satu-satunya Tuhan alam semesta. Sedangkan bagi orang yang bertakwa berarti bagi orang yang benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Beberapa kali dalam Al-Quran ditulis kepada siapa sebuah ayat atau perintah ditujukan, baik untuk orang beriman atau untuk orang yang saleh. Yang kedua, Al-Furqan sebagai pemisah. Nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan atau pemisah. Hal ini terkait dengan fungsi Al-Quran sebagai mukjizat di dunia lain, yaitu bisa menjadikan pemisah antara yang benar dan yang salah, atau yang hak dan yang batil. Berbagai macam hal dijelaskan dalam Al-Quran yang diklasifikasikan sebagai benar dan salah, atau hak dan yang batil. Jadi, jika Anda mempelajari Al-Quran dengan benar, seseorang harus bisa membedakan antara hak dan yang batil. Misal, jika Anda mencari untung di trading, maka kita dijelaskan bahwa tidak tepat melakukan penipuan dengan mengurangi bobot sesuatu komoditas. Hal yang sama berlaku untuk berbagai masalah lain yang bisa ditemukan misalnya dalam ayat Al-Quran. Yang ketiga, Al-Shifa sebagai obat. Dalam Al-Quran, mujizat Al-Quran menyatakan di dunia nyata bahwa Al-Quran adalah obat penyakit yang bersemayam di dada manusia. Penyakit pada tubuh manusia tidak hanya terjadi dalam bentuk penyakit fisik saja, tetapi juga berupa penyakit mental atau psikis. Misalnya, berhubungan dengan depresi menurut Islam. Perasaan manusia tidak selalu tenang dan terkadang merasa marah, cemburu, takut, dan sebagainya. Manfaat membaca dan mengamalkan Al-Quran dapat terhindar dari berbagai penyakit. Al-Quran hanya berupa tulisan, namun keutamaannya membaca Al-Quran dan dapat membawa pencerahan bagi siapa yang beriman. Ketika hati seseorang terbuka pada Al-Quran, mereka dapat menyembuhkannya dirinya sendiri dengan perasaannya menjadi lebih tenang dan bahagia ketika berada di jalan Allah. Yang keempat, Al-Mu'izah sebagai nasihat. Al-Quran juga berperan sebagai penasihat umat beriman dan sebagai sumber utama ajaran Islam. Ada banyak ajaran, nasihat, dan peringatan tentang kehidupan di dalam Al-Quran bagi mereka yang bertakwa dan berjalan di jalan Allah. Nasihat yang terkandung dalam Al-Quran
biasanya berkaitan dengan suatu peristiwa atau kejadian yang dapat menjadikan pelajaran bagi masyarakat di masa sekarang atau masa yang akan datang. Nasihat peringatan ini penting karena kita sebagai umat manusia sering dihadapkan pada berbagai masalah dan harus ditemukan solusinya dalam ajaran agama. Bagaimana kita berurusan dengan tetangga, suami, orang tua, dan bahkan musuh kita diajarkan dalam hal kebaikan di Al-Quran. Yang ketiga, fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu. Al-Quran berisi ilmu yang bermanfaat bagi manusia sebagai sumber hukum, sejarah, dan lain-lain. Pengetahuan ini sangat berguna bagi umat manusia. Beberapa disiplin ilmu yang diturunkan Al-Quran meliputi ilmu tauhid. Ilmu tauhid Islam adalah ilmu kalam dalam Islam yang membahas tentang penguatan keimanan dalam Islam untuk menghilangkan keraguan. Tauhid itu sendiri artinya menegaskan Allah. Tidak jarang orang muslim meragukan agama mereka karena berbagai alasan. Mempelajari ilmu tauhid dapat meyakinkan kita akan satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ilmu hukum. Al-Quran juga membahas tentang hukum Islam. Sebagai muslim yang baik, Anda harus bisa mempelajari hukum-hukum Islam seperti hukum nikah, perhitungan waris, dan lain sebagainya. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang perlu kita pelajari lebih lanjut agar kita bisa menjadi muslim yang taat dan berilmu. Sebagai ilmu yang ketiga, ilmu tasawuf. Pengertian tasawuf merupakan ilmu tasawuf dalam Islam untuk mengetahui bagaimana mensucikan jiwa, memperjelas akhlak atau biasa dikenal dengan tasawuf akhlaki, dan membangun zahir dan budi sehingga hubungan akhlak dan tasawuf akan berbahagia dalam jangka panjang. Sufisme telah berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kita pasti tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW pergi ke Gua Hira dan melakukan banyak zikir. Para sufi kemudian meniru apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Demikian penjelasan tentang Al-Quran dari saya. Apabila banyak salah dan kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.